Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Apakah Al-Mahdi kemunculannya akan diketahui? Ya. Banyak sekali pembahasan masalah Al-Mahdi ini dan dinarasikan bahwa di akhir kemunculannya ini, ya paling akhir di tahun ini, di tahun 2021 ini, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam bait Jangka Jayabaya, demikian ya, katanya seperti itu. Tapi apakah benar ya, kemunculannya ini benar-benar nyata sebagai seperti apa yang dipahami, dinarasikan, asumsi selama ini misalkan ya. Ataukah kemunculannya ini tidak sesuai dengan kriteria seperti asumsi asumsi selama ini, demikian ya. Karena saya sangat meyakini ya, jika karena banyak hal dan sesuatu ya, sehingga saya sangat meyakini kalau di 2021 mungkin justru tidak muncul secara terang-terangan. Ini kalau prediksi saya semacam itu ya, tidak muncul secara terang-terangan, tapi munculnya ini ya muncul memang, diutus memang, tetapi kemunculannya tidak secara terang-terangan. Menurut saya seperti itu. Saya lebih menggambarkannya sebagaimana yang ditulis di Jangka Jayabaya ya, yaitu masih dalam budak stama semacam itu. Kemudian kalau di bait Gawangsit yang pengertiannya semacam ini ya, melawan sambil tertawa ya. Terus meminta dengan nista semacam itu, sehingga penggambaran seseorang Al-Mahdi ini atau Satrio Piningit atau Buddha Angon ini jelas dikatakan di situ di bait Jangka Jayabaya atau di Gawangsit itu jelas dia dikategorikan sebagai rakyat jelata atau rakyat kecil ya, semacam itu. Sehingga kalau kemudian ujuk-ujuk ya diangkat menjadi pemimpin dunia yang membawa keadilan, yang ya kayaknya ya tentu itu kayak seperti yang filmkan di film-film Hollywood misalkan semacam itu toh. Sehingga saya tidak meyakini hal itu terjadi ya. Tetapi sebagaimana yang sering saya katakan bahwa kemunculan Al-Mahdi yang diam-diam ini akan tetapi alam ya, kejadian alam yang menyambutnya ini terkondisikan oleh Allah ya, dikondisikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah bentuk-bentuk keadilan yang memenuhi bumi ini terbukti kemakmurannya semacam itu ya, walaupun tidak secara langsung kemunculan Al-Mahdi ini benar-benar memimpin dunia ini ya. Tapi saya yakin dalam keadaan senyap ya. Al-Mahdi ini bekerja semacam itu. Sebab saya rasa, saya meyakini
Al-Mahdi tidak apa ya, mungkin tidak gila tidak gila jabatan atau gila apa ya, sanjungan semacam itu ya. Dan itu pula juga dipahami oleh masyarakat yang selainnya Muslim ya. Sehingga jika yang nanti munculnya adalah Satrio Piningit ya, lalu orang Muslimnya tidak percaya, karena mempercayainya bukan Satrio Piningit tapi Al-Mahdi ya semacam. Tapi kalau yang muncul Al-Mahdi, lalu apakah orang-orang Buddha Maitra sudah saya lupa itu, maaf. Maitreya itu ya, Maitreya akan dipahami masyarakat Buddha, umat Buddha. Apakah akan percaya dengan Al-Mahdi macam itu? Kemudian kalau yang dipahami Hindu sebagai Kalki Avatar, apa akan percaya umat Muslim akan datanya Kalki Avatar? Mungkin dari alasan yang saya sebutkan tadi, banyak hal itu, sehingga kemunculannya yang saya yakini ini secara diam-diam muncul memang, tetapi secara diam-diam ya, tidak seperti yang sampean asumsikan selama ini, sampean harapkan selama ini ya, semacam itu. Oleh karena itu saya sangat meyakini ya, kemunculan Al-Mahdi ini secara diam-diam, tidak seperti yang sampean harapkan. Kan kalau di Jangka Jayabaya sudah mengatakan jika di akhir tahun 2021 ini paling akhir kemunculan Al-Mahdi, saya rasa kalau ini paling terakhir, mungkin justru tidak muncul secara terang-terangan ini ya. Oleh karena itu kemunculannya ini ya ditunggu aja nih di akhir-akhir tahun 2021 ini, apakah Al-Mahdi benar-benar muncul secara terang-terangan atau hanya seperti yang saya katakan tadi, kemunculannya secara diam-diam. Bahkan saya sudah menarasikan bahwa kemunculan Al-Mahdi ini diangkatnya ya, benar ini di tahun 2010-an ya, lalu semacam itu, sehingga kemudian mulai menyadarinya kalau dia diangkat semacam itu 3 tahun atau 4 tahun sudahnya semacam itu ya, sebagaimana Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai Rasul itu, pertamanya dia memberikan dakwah ini secara diam-diam semacam itu, kemudian 3 tahun lebih ya, 4 tahunan semacam itu, kemudian baru secara terang-terangan semacam itu ya. Tapi kalau merujuk pada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum, al-ayah ila akhir. Saya sangat meyakini kemunculan Al-Mahdi ini ya tidak membawa syariat baru ya, syariat yang baru semacam itu, dan akan dimunculkannya oleh Allah itu untuk melihat, memperlihatkan kepada Kanjeng Rasul atas janji Allah yang terakhir ya, itu kiamat itu yang sudah janjikan, yang sudah dikatakan sejak Adam diturunkan semacam itu, ini akan diperlihatkan oleh Allah Nabi Muhammad atau Kanjeng Rasul itu macam itu.
Sehingga saya sangat meyakini akan kemunculannya tidak signifikan seperti yang sampai harap-harapkan ya. Tapi kalau menurut saya sih secara diam-diam saja. Ini keyakinan saya semacam itu. Tetapi ya, karena kemunculannya ini sebagai janji, katakanlah semacam janji Allah untuk memperlihatkan keadilan di atas muka bumi ini, maka oleh Allah pada saatnya kemunculannya itu ya, dunia dikondisikan semacam itu ya, keadilan di atas muka bumi ini ya. Misalkan dicontohkan di tahun 2010-an yang lalu di negara-negara Mesir, Suriah, kemudian di Libanon, di negara-negara Timur Tengah itu semuanya bergejolak ya. Inilah bukti. Dari situ mulailah keadilan itu mulai diperlihatkan. Keruntuhannya zaman Orde Baru misalkan ya, diawali dari keruntuhan di zaman Orde Baru semacam itu, kemudian dilanjutkan di tahun 2010 itu terjadi pergolakan di negara-negara Timur Tengah semacam itu ya. Inilah bukti bahwa keadilan ini sudah benar-benar ditegakkan di atas bumi ini semacam itu ya. Walaupun keadilan yang Allah berikan ini mungkin tidak sesuai dengan keadilan yang sampai asumsikan gitu. Oleh karena itu berpandanglah keadilan secara adil menurut aku, bukan adil menurut saya ya. Oleh karena itu yang terpenting ya, sering saya katakan bahwa saat ini tanda-tanda alam sudah menunjukkan kalau sudah pada waktu saat ini kemunculan Al-Mahdi ini benar-benar harusnya sudah nyata semacam itu ya, karena alam, karena ini sudah menunjukkan hal itu. Jika saat ini belum diketahui siapa sebenarnya Al-Mahdi, ya menurut saya itu hanya sampai belum mengetahui saja ya, karena dari situ mungkin Al-Mahdi tidak perlu muncul secara terang-terangan. Tapi saya sangat yakin jika saat ini Al-Mahdi telah benar-benar muncul, mungkin sudah menyapa sampean ya. Semacam itu. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana sampean menyambut akan kemunculan Al-Mahdi ini dan datangnya hari akhir semacam itu. Makanya sering saya katakan untuk kembali ke jalannya Allah, untuk mempelajari Al-Quran sebagaimana Kanjeng Rasul memahami Al-Quran itu ya, dan lain-lain semacam itu, sehingga pada saatnya nanti hari akhir benar-benar atau hari kiamat itu benar-benar terjadi, sampean tidak akan menyesalinya karena sampean sudah mempersiapkan diri semacam itu toh. Inilah menurut saya yang terpenting, bukan kemunculannya Al-Mahdi semacam itu, tapi pahamilah bahwa saat ini keadilan sudah benar-benar ditegakkan ya, memenuhi bumi ini ya, menurut saya. Walau belum, kalau dihitung satu persatunya mungkin belum 100% ya semacam itu, tapi saat inilah keadilan ini sudah memenuhi bumi ini macam itu ya. Lihatlah dari kacamata Al-Quran.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.